Dia dan sebagian menteri menggunakan bansos untuk mengiming-imingi masyarakat agar memilih calon yang ia dukung. Sudah menyebut Jokowi tanpa malu. Udah nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus berbahasa sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya. Saya sebelum masuk ke konten jangan lupa nih ya, Babe Aldo Suara Kebenaran. Jangan lupa di subscribe langsung sekarang. Ini channel backup, oke? Di subscribe. Oke guys, udah kalian subscribe kan? Nah, sekarang ya setelah Dirty Food, Kumparan, redaksi Tempo lewat redaktur eksekutif Tempo sudah berani juga mengangkat berita tentang kecurangan, dugaan kecurangan. Ya, mengangkat tentang Jokowi. Ini keren. Ayo media, ayolah kembali ke fitrahnya. Media tolong kembali ke fitrahnya untuk berani menyampaikan yang benar. Alhamdulillah ini kan gue bilang apa? Semua itu ada waktunya guys. Ini kalau kompak kita melawan semua selesai. Ya, nih dengerin nih. Redaktur eksekutif Tempo menyebut terang-terangan berbuat curang dan membawa demokrasi Indonesia ke tebing jurang. Segala cara dilakukan untuk terus berkuasa. Segala cara dilakukan untuk terus berkuasa Jokowi ini. Ayo. Terang-terangan curang dan tak netral, Jokowi mendorong demokrasi Indonesia ke tubir jurang. Melawanlah di bilik suara. Saya Anton Septian, inilah opini Tempo. Puruknya demokrasi Indonesia hari-hari Keren ini persis gambaran Bung Hatta pada 1960 dalam demokrasi kita. Hukum ditekuk untuk kepentingan penguasa. Politik jadi tukang stempel tindakan presiden. Petualang politik dan ekonomi merajalela dan menunggangi partai dan gerakan politik lain untuk kepentingan pribadi. Krisis demokrasi terjadi setelah Soekarno mengubur demokrasi konstitusional dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin pada 1959. Hari ini, Presiden Joko Widodo memang tak mengeluarkan dekret untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah hasratnya memperpanjang masa jabatan Presiden gagal karena ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, usahanya terus berkuasa memakai cara lain, menyorongkan anaknya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Pertama-tama hukum diakali di Mahkamah Konstitusi. Ini keren. Tempo udah berani menyebut bahwasanya hukum diakali di Mahkamah Konstitusi. Itu keren Bapak, itu keren. Ayo dah, terus bongkar semua sampai rakyat sadar. Banyak rakyat yang sadar. Selama ini rakyat masih ya nggak sedikit kok rakyat itu yang istilahnya itu baru bangun. Ya, terus bangunkan rakyat. Ayo semangat guys, di-share nih. Melalui perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden dalam undang-undang pemilu. Perubahan itu membuat Gibran yang belum cukup umur bisa melenggang menjadi kandidat wakil presiden. Setelah itu, alat dan sumber daya negara dikerahkan untuk memenangkannya.
Aparat kepolisian menekan para kepala desa agar tak mendukung calon lain. Polisi juga meredam kritik para guru besar dan dosen berbagai kampus yang memprotes keberpihakan Jokowi. Perwira menengah setingkat kepala kepolisian sektor mendekati petinggi kampus agar membuat testimoni yang memuji pemerintahan Jokowi. Nah, ini kebongkar semua. Ya, dirty vote kemarin itu cuma bisul pecah, dan ini makin meluas sayang, makin meluas. Jangan kalian kira rakyat akan diam, enggak. Semuanya itu ada puncaknya sayang, dan kalau sudah sampai puncaknya, ya siap-siap aja, semua ada waktunya. Kalian yang sekarang masih berada di lingkar kekuasaan, ada waktunya. Rakyat sadar, rakyat bersatu, rakyat marah, dan rakyat pengen berubah. Ada waktunya itu. Lanjut. Yang sudah jadi omongan adalah penyaluran bantuan sosial dari anggaran negara. Mengeluarkan bansos menjelang pemilihan umum, Jokowi tanpa malu bahkan membagikannya di pinggir jalan. Dia dan sebagian menteri menggunakan bansos untuk mengiming-imingi masyarakat agar memilih calon yang ia dukung. Sudah menyebut Jokowi tanpa malu. Udah nih. Bentar lagi sayang, bentar lagi. Ini media-media sudah bersuara. Setelah dirty vote, tadi kita lihat udah ada kumparan. Sekarang Tempo. Rakyat makin bangun ini. Gua saranin ya, supaya kita nggak mau ada chaos. Tolong deh ya, tolong hentikan semuanya supaya nggak chaos. Tak kalah memalukan, Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye. Mengutip undang-undang pemilu secara tak lengkap, ia mengesampingkan ketentuan lain dalam aturan itu, bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah incumbent yang sedang mencalonkan diri. Apalagi, Jokowi tak terdaftar dalam tim kampanye manapun. Jokowi dan gerombolannya tampaknya tengah memastikan bahwa kecurangan tak selalu berarti mengarahkan pemilih di bilik suara. Kecurangan tidak juga selalu berarti utak-atik suara setelah pencoblosan. Pengkondisian pemilihan umum agar menguntungkan Prabowo Gibran merupakan kecurangan yang terang benderang. Pemenang yang dihasilkan dari pemilihan umum yang curang memiliki legitimasi yang rendah. Dalam demokrasi kita, Hatta mengatakan perlunya gerakan ekstra parlementer untuk membangun kembali demokrasi. Dalam situasi sekarang, gerakan tersebut bisa berarti seruan kampus serta para aktivis pro-demokrasi. Saat ini, sudah puluhan kampus meminta Jokowi menghentikan laju mundur demokrasi dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan. Jika para pemrotes adalah pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dua kandidat presiden lain, esensi protes seharusnya didengar Jokowi jika memang punya niat menjaga demokrasi. Itu jika memang punya niat menjaga demokrasi. Gimana punya niat menjaga demokrasi yang ada makin hancur sekarang? Itu yang jadi masalah. Dan ini bentar lagi gua simpulin deh, ini habis dulu. Tak menggubris kritik serta menyebut protes merupakan bagian dari demokrasi, merupakan hipokrisi Jokowi yang nyata. Jokowi harus ingat, reformasi 1998 berawal dari protes kecil, lalu membesar bagai bola salju. Kampus terbukti menjadi mercusuar yang menuntun kita keluar dari krisis demokrasi. Nah, ya nanti fullnya ada di belakang ya. Buat Pak Jokowi dan semua rakyat Indonesia, kita ini menghormati demokrasi. Gue ini nggak suka demokrasi, tapi gue menghormati demokrasi. Jangan yang sudah demokrasi begini, ini sering gue sampein, demokrasi Indonesia ini, ya Allah, value-nya orang gila sama profesor itu sama, itu tuh menyakiti hati gue itu. Value-nya ulama sama orang gila sama, value-nya ulama sama orang bodoh sama, itu menyakiti hati ya. Dan tolong, yang sudah menyakiti hati ini, tolong jangan ditambah sakit lagi. Ingat, ini bisa makin parah. Dan buat Tempo, teruslah menjadi media yang seperti ini. Makin berani, dirty vote, ada yang melaporkan, bukannya makin bungkam, tapi kita makin bersuara. Ayo rakyat sama-sama. Kita lawan ini semuanya, kecurangan. Kita lawan ini yang kehancuran demokrasi Indonesia. Dan ini sudah disampaikan oleh banyak orang. Ini bukan lagi tentang gue pribadi, atau Tempo, atau kumparan. Udah capek kita dituduh punya kepentingan. Iya, kita punya kepentingan bangsa, bukan kepentingan sekelompok golongan. Kepentingan dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia. Kita mau berubah. Jangan seperti ini. Ingat, ya, kalau rakyat ini sudah marah, bisa bahaya.
Hentikan semuanya Pak. Pak Jokowi tolong hentikan semuanya. Ini sudah makin berani. Terima kasih Tempo. Terima kasih media-media yang ada di Indonesia. Ayo terus bersatu rakyat Indonesia untuk melawan. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video lengkapnya dari Tempo gua tampilin. Terang-terangan curang dan tak netral, Jokowi mendorong demokrasi Indonesia ke tubir jurang. Melawanlah di bilik suara. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Terpuruknya demokrasi Indonesia hari-hari ini persis gambaran Bung Hatta pada 1960 dalam demokrasi kita. Hukum ditekuk untuk kepentingan penguasa. Politikus jadi tukang stempel tindakan presiden. Petualang politik dan ekonomi merajalela dan menunggangi partai dan gerakan politik lain untuk kepentingan pribadi. Krisis demokrasi terjadi setelah Soekarno mengubur demokrasi konstitusional dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin pada 1959. Hari ini, Presiden Joko Widodo memang tak mengeluarkan dekret untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah hasratnya memperpanjang masa jabatan Presiden gagal karena ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, usahanya terus berkuasa memakai cara lain. Menyorongkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Pertama-tama, hukum diakali di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Perubahan itu membuat Gibran yang belum cukup umur bisa melenggang menjadi kandidat wakil presiden. Setelah itu, alat dan sumber daya negara dikerahkan untuk memenangkannya. Aparat kepolisian menekan para kepala desa agar tak mendukung calon lain. Mereka yang membangkang ditakut-takuti dengan pengusutan dugaan korupsi penggunaan dana desa. Kementerian dan lembaga menginstruksikan pegawainya memilih Prabowo Gibran jika tak ingin dipindahkan ke tempat yang kering. Polisi juga meredam kritik para guru besar dan dosen berbagai kampus yang memprotes keberpihakan Jokowi. Perwira menengah setingkat kepala kepolisian sektor mendekati petinggi kampus agar membuat testimoni yang memuji pemerintahan Jokowi. Yang sudah jadi omongan adalah penyaluran bantuan sosial dari anggaran negara. Menggelontorkan bansos menjelang pemilihan umum, Jokowi tanpa malu bahkan membagikannya di pinggir jalan. Dia dan sebagian menteri menggunakan bansos untuk mengiming-imingi masyarakat agar memilih calon yang ia dukung. Tak kalah memalukan, Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye. Mengutip Undang-Undang Pemilu secara tak lengkap, ia mengesampingkan ketentuan lain dalam aturan itu, bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah incumbent yang sedang mencalonkan diri. Apalagi, Jokowi tak terdaftar dalam tim kampanye manapun. Karena itu, ralat dan permintaan agar aparatur negara netral dalam pemilu terasa basi dan apologetik. Jokowi dan gerombolannya tampaknya tengah memastikan bahwa kecurangan tak selalu berarti mengarahkan pemilih di bilik suara. Kecurangan tidak juga selalu berarti utak-atik suara setelah pencoblosan. Pengkondisian pemilihan umum agar menguntungkan Prabowo Gibran merupakan kecurangan yang terang benderang. Pemenang yang dihasilkan dari pemilihan umum yang curang memiliki legitimasi yang rendah. Dalam demokrasi kita, Hatta mengatakan perlunya gerakan ekstra parlementer untuk membangun kembali demokrasi. Dalam situasi sekarang, gerakan tersebut bisa berarti seruan kampus serta para aktivis pro-demokrasi. Saat ini, sudah puluhan kampus meminta Jokowi menghentikan laju mundur demokrasi dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan. Presiden dan sejumlah menteri layak dikecam karena meremehkan serta menuduh gerakan protes ditujukan untuk membela rival Prabowo. Bahkan, jika para pemprotes adalah pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dua kandidat presiden lain, esensi protes seharusnya didengar Jokowi jika memang punya niat menjaga demokrasi. Tak menggubris kritik serta menyebut protes merupakan bagian dari demokrasi, merupakan hipokrisi Jokowi yang nyata. Jokowi harus ingat, reformasi 1998 berawal dari protes kecil, lalu membesar bagai bola salju. Kampus terbukti menjadi mercusuar yang menuntun kita keluar dari krisis demokrasi. Yang terjadi beberapa bulan terakhir membuka mata kita bahwa Jokowi adalah sumber segala kerusakan. Ambisi pribadi terus berkuasa, telah merusak demokrasi dan membawa republik ke tubir jurang. Perlawanan harus dilakukan. Demokrasi harus diselamatkan. Yang harus dilakukan pada hari pencoblosan adalah tidak memilih calon yang didukung Jokowi.
Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.